الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا سلام عليك
Selanjutnya, laporan kedua berikut tentang dilaporkan oleh Bupati Kabupaten kepada Gubernur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Terima kasih.
Allah dan bersyukur kepada Allah atas Allah memberi kesempatan kepada Allah, Allah memberikan kepada Allah sehingga Allah bisa bersama dengan malam merasa berterima kasih ini. Kami semuanya berterima kasih sampai dengan posisi mungkin memang jamaah tidak perlu 100% bersama-sama dengan Indonesia saja. Tetapi apapun orang mengenaikan pandangan bersama lain. Contoh ini ketika kamu laporkan ada kegiatan di bawah teman-teman yakin membantu selamanya sehingga tidak mengamankan kepada kamu untuk memiliki dia. Itu satu bentuk bahwa mereka teman-teman sudah bersama kita sudah mendukung LPDP. Dan selanjutnya kita akan komunikasi kepada sedang kamu. Ada yang mungkin itu yang selama ini pernah diberikan kepada kamu, pernah kepada kamu sampaikan kepada dia. Dan Allah menjadikan dia dengan senang menerima perbedaan yang hati. Ada yang mencintai dan menghormati. Salah satu dalam posisi Allah yang mengenal dan Maria tidak khususkan untuk hadir kepada lain. Jadi dari orang-orang yang sudah orang dikeluarkan ini tapi juga sedang berpikir seperti ini. Karena kesempatan yang tergunakan seperti ada. Selain keberadaan yang besar, upaya selama lalu, alur baik wilayah maupun pedagang. Namun belum adalah terselama dengan persatuan bersama bukan hanya menjadi masalah keluarga itu masalah yang bukan belum pasti. Tapi marilah kita persatuan ini kepada masalah yang pasti yang pasti kematian. Yang pasti kematian pasti. Tapi kalau membesarkan orang itu harus betul-betul bersama mati. Membesarkan masalah yang betul-betul mati. Kami bersyukur kepada Allah. Bila kebersamaan dari kita digantikan masalah semua. Tapi Allah sayang padamu. Bila kebersamaannya berakhir padamu, tapi Allah pikirkan buat lagi kepada kamu. Sehingga namun mengarahkan kamu. Jadi kepada saudara baru yang belum bergabung. Jangan lihat kepada orang yang belum bergabung. Karena bergabung dengan dia siapa yang yakin itu tidak mendapat. Dalam menjaga, mari kita bersama-sama bergabung untuk tujuannya adalah tujuan Allah yang diberikan ajaran oleh Tuhan kita asalkan tujuan Allah. Jadi sebelum terlambat, mari kita lihat sama-sama saudara-saudara kami karena kami bukan menyampaikan ini karena nanti kira-kira kami dulu tidak pernah mengajak teman-teman saudara kami untuk bergabung dengan ini, bergabung dengan dia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak India selaku Gubernur MPD Aceh Barat. Abu Jal melihat kenapa acara GAP ini kami buat di penghujung Maulid Nabi karena supaya dalam rangka acara Maulid Nabi ini tidak ada kampung-kampung lain yang terganggu dengan seremoninya. Biarlah kami terakhir. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua KPI Aceh Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas nama dan karunia kita bisa berkumpul di tempat berbahagia ini bersama bupati tercinta Abuya. Selamat beri salam lalu kemudian dari kita berjuang Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam Tuhan ke alam yang penuh kehidupan yang mulia dan yang kita muliakan Abuya beserta anak dan umi dan keluarga Abuya. Kita doakan kita kesehatan, dan mengurangkan segala perbuatan dia. Saya hormati Bapak Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Syarikat Islam, yang saya hormati Bapak Andi nomor 125 Aceh Barat, atau yang diwakili oleh Bapak Tadabir, yang saya hormati Bapak Usman dan Dewan Ujung Pria, yang saya hormati Bapak Kapolres Aceh Barat yang diwakili oleh Bapak Kapolres Aceh Barat, yang saya hormati para wali, para kalibang dan seluruh dewan yang telah hadir, juga hadir pada malam ini Kadis DKP, juga hadir Ketua Divisi PD Perjuangan, juga Sekretaris Divisi Perjuangan Pak Rizal, dan juga Abu Dhabi, Wali Kota. Guru saya mengasuh Quran dan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir dan beristimewa sekali seluruh anggota GAPI yang sangat saya cintai. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada nelayan dan pedagang yang telah berpartisipasi di pelaksanaan acara pada malam ini, dan juga kepada dalam pendaftar ada akademi sehingga untuk membersihkan DPI ini juga bantuan dari DPC PDI Perjuangan, dan juga saya ucapkan rasa salut dan bangga saya kepada seluruh anggota GAPI yang telah bekerja siang dengan malam sehingga tempat pada malam ini sangat luar biasa sekali. Baiklah, pada malam ini saya juga ingin menyampaikan bahwasanya malam ini mungkin masa jabatan saya telah habis. Jadi saya bersyukur kepada Allah di akhir jabatan saya Abuya juga bisa hadir. Jadi ke depan ini
bendera GAPI ini akan saya serahkan kepada teman-teman saya untuk melanjutkan perjuangan di GAPI ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada seluruh teman-teman saya, karena saya sudah 2 periode memimpin organisasi GAPI ini. Saya memohon maaf atas semua kesalahan saya selama saya menjabat sebagai ketua GAPI. Harap maklum karena saya ini hanyalah seorang pedagang ikan. Jadi kalau ilmu saya memang tidak punya, tapi selama saya menjadi ketua GAPI, saya berusaha membangun komunikasi dengan pemerintah, dengan TNI, dengan polisi. Tujuan saya cuma satu, agar pedagang-pedagang ikan di Aceh Barat ini biar mudah dia mencari rezeki. Itulah tujuan saya. Dan dulunya mungkin ada kesombongan saya juga sedikit. Saya punya cita-cita ingin menjadi yang terbaik. Tetapi setelah saya mengikuti dengan Abuya, sebenarnya tujuan kita bukan itu. Tujuan kita bukan menjadi yang terbaik, tetapi bagaimana cara kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Alhamdulillah Abuya, sekarang kami anak-anak pajak ikan selalu belajar mengikuti perintah Abuya, dan alhamdulillah kami di sini melakukan zikir siang dan membaca surat Al-Waqiah di setiap asar, dan kami berzikir lagi di saat maghrib. Kami terus berlatih-latih. Semoga doakanlah kami Abuya, semoga anak pajak ikan ini bisa seluruhnya mengikuti PDT. Amin. Kami kalau seandainya tidak ada Abuya, mungkin rumah tangga kami telah hancur, dan kami mungkin tidak tahu di mana ribanya. Kami tidak tahu lagi harus mengatakan apa kepada Abuya. Abuya lah, berkat Abuya lah terjadi perubahan di TPI ini. Allahu Akbar. Kami kadang-kadang juga sedih di saat orang menyesatkan Abuya. Kami sedih karena apa yang mereka katakan itu semua tidak benar. Kalau seandainya kami sesat, mana mungkin kami bisa seperti ini. Kalau benar Abuya sesat, tengoklah kami anak pajak ikan ini. Saya rasa belum ada ulama yang seperti Abuya yang mampu mengangkat para penjahat bertobat kepada Allah. Bukalah pintu hati kita semua, sayangilah Abuya. Setidaknya kalau tidak berterima kasih kepada Abuya, janganlah mengatakan untuk Abuya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan GAPI yang menyampaikan sepatah kata dan juga ucapan terima kasih karena masa tugas beliau sebagai Tuan GAPI telah berakhir. Abi yang termuliakan, momen zikir kita malam ini ada 3.
Yang pertama, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyambut tahun baru diawali dengan berzikir. Insya Allah setiap hari, setiap masa dan setiap malam kita selalu berzikir. Dan momen ketiga adalah mengantarkan kepergian Ketua Gapi, meninggalkan Gapi. Dan insya Allah Ketua Gapi bukan meninggalkan Gapi, tetapi hanya kepadanya saja ditinggalkan. Dan mudah-mudahan Ketua Gapi yang akan datang juga sama, insya Allah bisa mengangkat zikir juga di tempat Gapi ini. Selanjutnya kita minta sambutan kepada Bapak Usman selaku Danyon Batalion Nagadaya. Kepada Bapak Usman, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap menunjukkan kehadiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan guru kita Abuya beserta keluarga, kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat sehingga beliau bisa terus membimbing kita di jalan Allah. Amin. Yang selanjutnya yang saya hormati Abun beserta yang mewakili dari Pak Bupati, yang mewakili dari Dandim Naganraya, Dandim Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat atau yang mewakili beserta seluruh, mohon maaf mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, seluruh keluarga besar MPTT yang saya hormati dan seluruh jamaah muslimin dan muslimat yang saya hormati, teristimewa keluarga besar Gapi yang saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin banyak yang belum kenal dan yang Brimob itu siapa kata Abia. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Usman, tempat tanggal lahir Suwasmasi. Jadi saya asli Putra Aceh Barat. Asli Putra Aceh Barat, SMP dulu SMP 2 Melabu, SMA 2 Melabu. Jadi saya asli Putra Aceh Barat. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Abuya kita yang tercinta. Semoga kita doakan Abuya terus dalam keadaan sehat-sehat. Dan insya Allah Buka selop, buka dengan selop. izin Allah Buka selop. Nah, pegang. Iya, buka selop, pegang hari selop. Sabtu saya juga akan ambil tarikat sama Abuya. Jadi jangan hanya dunia yang kita pikirkan. Iya. Umur kita itu sebentar lagi. Kalau sekarang umur saya sudah 50, lebih kurang kalau kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Jadi masa saya itu hanya 13 tahun lagi. Jadi saya belum ada persiapan untuk akhirat. Maka dari itu saya minta bimbingan Abuya sehingga nanti kalau saya di alam kubur saya tidak disiksa. Saya juga takut. Jadi mudah-mudahan kalau di dunia sudah senang, mudah-mudahan di alam kubur juga senang. Jadi saya mohon bimbingan Abuya dan kita semua. Jadi semoga kita semua terus dibimbing oleh Abuya. Mungkin hanya itu perkenalan saya pada malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Daniel yang telah menyampaikan sepatah dua katanya yang insya Allah beliau berjanji hari Sabtu depan beliau akan berterikat. Selamat Bapak Daniel dalam keluarga besar EPDDI. Semoga Bapak Daniel istiqamah selalu bersama kita di EPDDI. Baiklah, sesuai dengan tema kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW akan dikupas oleh guru kita Abun Zakri Wali. Pada Abun kami persilakan dengan segala hormat. Sambil membaca makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya kita telah dapat berhadir pada malam yang berbahagia ini dalam rangka kita memperingati hari besar, hari kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal ibadah bagi kita semua. Selawat dan salam kepada Nabi kita yang besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, yang sangat mencintai kita, Abuya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah mudahkan segala perjuangannya, dan kita istiqamah mengikuti anjurannya. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, dan juga yang kita hormati Bapak Danyon yang luar biasa yang telah mengungkapkan isi hati beliau yang dapat menggugah kita semua. Dan juga yang kita hormati wali-wali Nanggro yang berhadir, mobil khusus wali Nanggro Aceh Barat, dan juga kepada komandan, kepada asisten pribadi, kepada dewan-dewan guru, dan kepada wali kota Tauhid Tasawuf, kepada gubernur Tasawuf Aceh Barat, dan kepada khalifah-khalifah, dan kepada ibu-ibu P2T, dan kepada seluruh pembesar atau keluarga besar Tasawuf MPDT Aceh Barat, wabil khusus pada keluarga besar GAPI, Gabungan Pedagang Ikan, yang melaksanakan acara pada malam yang berbahagia ini. Baiklah, kami akan membacakan sebuah makalah yang ditulis oleh Yang Mulia Abuya yang berjudul Hati yang Bercahaya. Orang yang hatinya bercahaya itu disebut dengan ahlul wilayah atau ahlul khusus.
di mana kerohaniannya senantiasa bersama Allah, tidak terhijab oleh sifat-sifat kebasyariahannya seperti makan, minum, kawin dan lainnya. Sebab orang yang hatinya bercahaya, tidak ada lagi sifat-sifat yang tercela bersarang pada batinnya seperti marah dan cinta dunia, dan dia telah dapat bersifat yang terpuji seperti sabar, tawadhu, dan tidak susah mengenai rizki, sebab dia yakin rezekinya itu telah diatur oleh Allah di dalam maklum ilmunya. Orang yang hatinya bercahaya dengan makrifat Allah, maka orang inilah yang dapat berjuang untuk memperbaiki dirinya dari berbuat maksiat dan lalai dari melakukan taat. Kemauannya tidak ada lain kecuali Allah semata. Dan juga dia dapat memperbaiki insan lainnya dan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Orang yang hatinya bercahaya itu adalah merupakan khalifah Allah di muka bumi dengan mempelajari tasawuf dan kesufian. Mudah-mudahan sifat khususiyah dan kewilayahan dapat dicapai insya Allah. Di mana-mana Anda dapat hidup dengan baik dan masyarakat baik, dan masyarakat baik dengan sebab keberadaan Anda. Mereka hatinya bercahaya dengan nur wujud setelah fana kepada Allah, karena cinta tidak terlihat lainnya di dalam batinnya. Maka inilah yang dimaksud dengan firman Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 101. Dan juga dalam surat yang lain Allah berfirman, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Orang-orang yang hatinya bercahaya dengan ma'rifat Allah, orang inilah yang ditunjuki kepada jalan yang lurus, tidak ada taghut atau selain Allah di dalam hatinya. Maka dia dapat berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak putus-putus. Bila mana ada dalam MPTT orang yang hatinya bercahaya, insya Allah ajaran tauhid tasawuf akan berkembang dan disenangi oleh masyarakat di negara yang tercinta ini. Sekian dan demikian dari pimpinan pesantren Jalur Gaza di Labuan Haji. Not, mereka yang hatinya bercahaya dapat mengatasi gelombang-gelombang kehidupan yang menenggelamkan orang yang berada di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makalah ini telah kita dengar, mudah-mudahan dapat kita pahami, di mana kita tahu bahwa segala sesuatu itu diukur atau berawal dari hati. Bila hati itu bersih, maka akan menimbulkan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana kita ketahui, Allah berfirman atau Rasulullah bersabda, Allah itu tidak melihat kepada rupamu, Allah tidak melihat kepada hartamu, Allah itu melihat kepada hatimu dan amalmu. Atau dalam hadis yang lain, Allah tidak melihat kepada rupamu, hartamu, amalmu, tetapi Allah itu melihat hatimu. Bila mana hati kita itu benar-benar ikhlas di dalam kita beribadat, di dalam kita bergaul, tidak ada keuntungan, tidak ada maksud diri, maka perbuatan yang tercipta dari niat yang bagus, niat yang ikhlas,
itu juga akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka tauhid tasawuf ini hadir Bapak Ibu untuk memperbaiki hati inilah, agar hati ini senantiasa mengingat kepada Allah, ingat selalu kepada Allah. Karena bila hati itu telah ingat kepada Allah, tentu hati itu akan ingat apa yang diperintahkan oleh Allah yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang oleh Allah yang harus ditinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hati ini tidak bisa kita perbaiki dengan kita belajar, baik itu di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, atau kita belajar di buku-buku. Tapi hati ini bisa bersih, bisa baik bila kita bersuhbah dengan orang-orang yang berhati baik. Tidak hidup orang hidup kecuali berkawan dengan orang yang hidup. Janganlah engkau berkawan dengan orang yang mati, kata Nabi Isa. Ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi Isa, siapa orang yang mati itu? Orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah. Maka kita diajak berzikir, memperbanyak menyebut kalimah la ilaha illallah, karena kalimah la ilaha illallah tersebut merupakan kunci surga. Kalimah la ilaha illallah itu kita menyebutnya dengan lalai, tidak mengingat Allah. Lidah saja yang menyebut Allah, Allah berikan 10 pahala. Apalagi kalau kita berzikir dengan mengingat Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, yang tidak ada hingganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hati ini harus dijaga, dipelihara dengan ajaran tasawuf dan kesufian, agar hati ini di dalam kita bekerja, di dalam kita bermuamalah, di dalam kita beribadah tidak dicampuri oleh wujud dan riya. Tidak ada kesombongan, keakuan, karena banyak terjadi perselisihan ini karena apa? Karena ada keakuan, ini kehebatan saya, karena ini bantuan saya, karena saya. Sehingga simpulan itu juga seperti itu, simpulan itu juga seperti itu, sehingga timbul bentrok. Ini karena hati itu tidak bersih, hati itu tidak bersih. Orang yang hatinya bercahaya dengan ma'rifat Allah, maka orang inilah yang dapat berjuang untuk memperbaiki dirinya. Orang yang hatinya bercahaya dengan ma'rifatullah, Bapak Ibu, kita selalu diajarkan bersyariat itu, zikir itu syariat, hudur itu tarikat, tajalli itu hakikat, fana itu ma'rifat. Tujuan kita itu adalah kepada ma'rifat. Kita dianjurkan berzikir, tapi jangan kita hanya lalai di zikir. Ditingkatkan agar hudur Allah di dalam batin kita, agar terasa dekat Allah, kita merasa dilihat oleh Allah. Hudur, berada di hadapannya, di hadratnya. Dan juga jangan hanya sekedar hudur, kita diajarkan juga oleh Aulia agar kita ini bisa tajalli, terlihat sifat jalal dan jamal Allah, sifat kebesarannya. Allah menciptakan alam semesta dan perumpamaan. Allah menciptakan langit tanpa tiang, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan ikan. Tidak perlu kita kasih makanan, kita hanya ambil saja. Sifat kebesaran Allah, sifat kasih sayang Allah, Allah memudahkan bagi kita sehingga buat kita itu tidak tenggelam. Allah tidak memberikan kita musibah-musibah, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita. Rasa di dalam diri kita begitu besar kasih sayang Allah pada kita, sehingga membuat kita itu lupa lainnya, hanya Dia. Dalam kan bandingnya kita ini tidak punya apa-apa. Inilah hati yang bercahaya dengan ma'rifatullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua GAPI tadi,
Berapa banyak orang-orang yang sudah taubat dari pengguna narkoba, pengguna sabu dan lain sebagainya, maksiat-maksiat dilakukan, bertobat dengan ajaran disebabkan oleh ajaran tasawuf ini. Kita tak perlu ragu Bapak Ibu, karena tauhid tasawuf ini adalah ajaran yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Ajaran yang mengajak kita untuk tobat kepada Allah. Ajaran yang selalu mengingatkan kita agar jangan lupa-lupa Allah. Ini adalah ajaran yang hak. Karena saya teringat Ibnu Mashis, salah seorang ulama sufi, menyampaikan, "Man dallaka ala dunia faqad ghasyaka." Siapa yang menunjuki kamu kepada kehidupan dunia, kepada kesenangan dunia, untuk mendapatkan dunia, sama dengan dia itu telah menipumu. Karena kita tahu, makanya saya akan sangat tergugah dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Daniel tadi. Beliau sudah 50 tahun. Kalau menurut umur Nabi 13 tahun sisanya. Berarti beliau sudah menjalani kehidupan ini sudah 4/5 dari kehidupannya. Kita ada terpikir seperti itu. Dan bayangkannya lagi itu pegang dengan Pak Dayang no. Aneh lah. Ada. Umurnya ke 70 80 tahun, dunianya makin berbunga-bunga. Makin berbunga. Maka saya sangat tertarik. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi diri saya sendiri. Tanya ke 70 tahun 80 tahun, tapi sang murid nonton 20 tahun. Maka lo sangat tertarik dengan apa yang disampaikan ya dalam sebuah hadis. Nabi memanggil sahabat-sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, kenoilah gecok le kerak bat kain gepedong si kerak kain itu." Lalu Nabi menancapkan satu kayu lagi di depan kayu pertama. Lalu Nabi menancapkan satu kayu lagi jauh di depannya. Kayu pertama dengan kayu kedua dekat. Kayu ketiga Nabi menancapkan jauh di depan. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kalian apa iktibar daripada apa yang saya tancapkan ini?" Lalu sahabat mengatakan, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Ketahuilah para sahabatku, kayu pertama ini ibaratnya manusia. Kayu kedua yang ada di depannya itu ibarat kematiannya. Kayu ketiga yang jauh di sana itu angan-angannya. Jadi kita dengan kematian kita lebih dekat daripada angan-angan kita. Tanya kamu kaduha, tapi angan-angan tanya untuk masa depan yang tidak mungkin kita capai. 200 tahun sampai lalu mulai seperti itu. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Jadi siapa yang menunjuki kamu kepada dunia, kepada kesenangan dunia, kepada kemewahan dunia, sama dengan dia telah menipumu. Dan siapa yang menunjukimu, mandallaka 'alal amal faqad at'abak. Siapa yang menunjukimu kepada beramal saja, Gupuno danyo hanya cara beramal mentong, Gupuno danyo cara sembahyang mentong, Gupuno danyo cara beribadat, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya, ibadat-ibadat zahir, fakat al-abad, dia sudah melelahkan, dia sudah menyusahkanmu, kayak ibadat Bapak Ibu. Tapi siapa mandallaka 'ala Allah, siapa yang menunjuki kamu kepada Allah, fakat nasihat, maka dia sungguh telah menasihatimu. Lagi nak pegang Bapak Ibu, Allah tidak melihat kepada amal genanyo. Kalau amal genanyonya bercampur dengan syirik, tanya tak sembahyang tapi yang disembahnya bukan Allah, hadir tanya yang bak selain Allah, bak ungkut, bak pangkat, bak jabatan, sembahyang tanya hanya berpahala, sembahyang tanya sah, tapi hanya berpahala. Hek mentong lagi dipegang oleh Ibnu Mashis. Hek mentong dah sembahyang tapi hanya pahala. Hek tanya ibadat hanya pahala. Makanya ulama tasawuf mengatakan 2 rakaat sembahyang kurang yang hati di zuhur
lebih berat daripada ribu-ribu sembahyang umrah yang hati hana zuhud. Makanya dalam ayat ini dikatakan wa may yakfur bittaghut, so yang kufur, so yang ingkar, so yang menjauhkan diri daripada taghut. Taghutnya itu taghut yang selain Allah. Dalam hati ini hanya selain Allah, hanya Allah. Karena tasawuf ini Abu Yas sering mengatakan tidak melarang kita ini menjadi apa, silahkan. Mau jadi bupati kah, mau jadi siapapun, mau jadi pedagang ikan, silahkan. Menjadi orang kaya, silahkan. Tapi kekayaan, pangkat dan jabatan itu di tangan, jangan diletakkan di hati. Hati ini qalbul mukmin baitullah. Hati orang yang berimannya adalah rumah Allah. Maknanya hati danyonya hanya satu. Bila masuk satu, maka keluar yang lain. Hati danyonya dijaga oleh malaikat dan syaitan. Ditanggung malaikat dan syaitan hidung. Tapi kalau ditanggung syaitan, malaikat hidung. Jadi hati ini hanya satu dan hanya bisa dikuasai oleh satu saja. Maka hati danyonya terjaga. Bek yang lain kita boleh berpangkat, boleh berjabatan, tapi hati kita itu semata-mata hanya dengan kepada Allah. Siapa yang kufur kepada taghut wa yu'min billah dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh yang hana putus-putus tali tersebut. Dia kena diajarkan dengannya agar selalu mengingat Allah, agar hubur, agar tajalli, agar fana, tidak ingat kita kepada selainnya. Fana membuat kita itu baqabillah, baru bisa wujud bersama Allah. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik itu beribadah atau bermuamalah, selalu bersama Allah. Tidak ada kekufuran, tidak ada kemunafikan, tidak ada keraguan-keraguan, hanya kepada Allah, hanya yakin segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah, baru kuat iman kita. Tapi kalau hana Bapak Ibu hanya nyanyo minta dunia atau hanya beribadat tanpa kita membersihkan hatinya, maka kita hidup dalam kesia-siaan. Hidup nyanyo hamba amal kurang, lagi debu yang berterbangan yang tidak ada kebaikannya. Maka oleh sebab itu, bila mana ada di dalam MPDB orang yang hatinya bercahaya, insya Allah tauhid tasawuf akan berkembang dan disenangi oleh masyarakat di negara yang kita cintai. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ibda bin nafsi thumma bil ghairi. Mulai dari bro kedanyo, mulai dari keluarga kedanyo, mulai daripada masyarakat kedanyo, baru insya Allah tauhid tasawuf ini akan terus berkembang. Dan kita tak perlu ragu-ragu, tiap-tiap kebaikan itu pasti ada orang yang menentang. Adakah menyangka oleh orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah bahwa mereka itu dibiarkan tidak difitnah? Allah berfirman dalam Al-Quran darinya, orang yang tegah Tuhan dan Allah, orang yang tegah dan beriman kepada Allah, jangan yang menyangka bahwa dia tidak difitnah. Sunnatullah falan tajida bi sunnatillahi tabdila. Tidak ada pendapat bagi sunnah Allah itu ganti. Penukaran yang sunnah ulun awal Nabi timbang dicaci maki. Para ulama-ulama sufi yang terdahulu bagaimana mereka dianggap sesat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang pada diri kita dengan hanya bergabung dengan tasawufnya, nggak bertambah iman kita. Nah bagus akhlaknya. Nah, jadi kalau yang sebalik ini hanya yang oknum hanya ada pendapat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh sebab itu sekali lagi mari sama-sama kita belajar memahami agar kita dapat nur ini cahaya yang dapat membersihkan hati kedanyo. Bila hati kedanyo bersih, insya Allah kedanyo dapat hidup berkasih sayang, hidup dengan Allah, insya Allah Ta'ala. Mungkin zaman yang dapat menyampaikan banyak kejanggalan dalam penyampaian, maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang berkala sekedar kami tersebut. Selanjutnya, sambutan oleh masih ada melaksanakan tugas sebagaimana arahan pimpinan yang tadi. Jadi bagaimana mereka dirasakan sambutan bagi jabatan dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi sendiri bersama Al-Mukarram Syekh Haji Akbar Al-Fatih yang berasal dari Kabupaten Balikpapan yang dilaksanakan oleh PPKU Baru dari berbagai. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Pertama-tama yang sekalian puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi waktu dan kesehatan untuk sama-sama hadir di sini dalam rangka peringatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggilkan terakhir sebagai Muhammad Syekh Haji Akbar Al-Fatih yang diperkasai oleh Gabungan Pergerakan Kabupaten Aceh Barat. Salam. Mari sama-sama kita bacakan, kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat yang terbawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah serta berakhlak mulia. Yang kami hormati, yang mulia Al-Mukarram Abuya Syekh Haji Akbar Al-Fatih bersama yang terlebih dan seluruh keluarga besar MPDP. Yang kami hormati Kepala Dinas Perikanan dan Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati mewakili Bapak Dandim, mewakili Bapak Kapolres dan seluruh unsur Forkopimda, yang kami hormati Bapak Penyelenggara Brimob, Bapak Usman, seluruh anggota dan laporan dari anggotanya. Mungkin baru kok. Sungguh merupakan satu kebahagiaan dan kemuliaan bagi kami pada hari ini dapat bersilaturahmi bersama keluarga Gabungan Pergerakan Gati Kabupaten Aceh Barat serta tamu undangan sekalian dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan melalui momentum ini dapat menjadi wahana untuk mempererat jalinan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, sekaligus menjadikan ikhtiar bersama untuk selalu berupaya memperbaiki diri menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan dan panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terlaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini merupakan sebuah rahmat Allah SWT yang patut kita syukuri. Momentum peringatan Rasulullah SAW yang setiap tahun kita peringati merupakan wujud kehormatan dan rasa cinta kita yang mendalam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Rasulullah ini harus dapat kita maknai sebagai suatu komitmen kuat untuk semakin memperkuat Tuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus
sekaligus menjadi wahana untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah, abu-abu, para ulama, umara, serta seluruh elemen masyarakat. Suasana hikmat dan kebahagiaan yang terdekat pada seluruh muslimin dan muslimat yang hadir pada malam yang berbahagia ini mampu mengajak kita seluruh kaum masyarakat khususnya di Gambir dapat melaksanakan pada acara pada malam yang berbahagia ini. Ketenangan dan manfaat terpuji yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semua selaku umatnya hendaklah menjadi pesan utama yang harus dipahami dan maknai ingat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Aceh Barat senantiasa terus berupaya mewujudkan percepatan pembangunan ke depan, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu sektor unggulan daerah. Oleh karenanya kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bangkit dan bergerak bersama pemerintah dalam mewujudkan kemajuan. Kami mengajak segenap komponen masyarakat, khususnya anggota GAMI Barat, untuk bersama-sama menjaga hubungan silaturahmi dan komunikasi yang baik, serta melakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan melayani. Semoga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad ini akan membawa hikmat yang besar bagi kita semua. Demikian beberapa pesan dan harapan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar gabungan pendidikan ini Aceh Barat. Insyaallah sinergitas dan keharmonisan yang telah terjadi selama ini dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan ke depan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kadus Desa Mewakili Bupati Aceh Barat Abuya Kembang. Ini merupakan kali keempat Abuya mengunjungi kita di Komplek Panjaitan. Sungguh sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kami keluarga besar kami telah merasakan nikmat yang mana di sela-sela kami mendapatkan kami dapat menaikkan ibadah berjamaah. Kami dapat menaikkan melaksanakan rapat serba selama berjamaah walaupun di suasana bekerja. Alhamdulillah. Dan juga kami juga mengharapkan dengan kehadiran Abuya di sini kami harap sesuatu berkahan buat kami yang mana sebelum Allah tadi supaya hati kami bisa berjalan di jalan lurus dan bisa berpegang dengan tadi Allah. Justru karenanya kami bisa mengharapkan doa dari Beliau. Semoga bagi ini yang hadir selalu melakukan semoga Allah. Baiklah, inilah waktu yang merupakan tausiah dari Tuhan Abuya kepada Allah terus sekali dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir di Pajak Ikan Labuh, mana hadir bersama kita dari bapak-bapak kita, dari Pak Danyon, Pak Kadis Islam, dan juga yang mewakili dari Pak Kodim dan juga dari Kapolres, dan juga hadir bersama kita wali-wali Nanggro MPTT, mulai dari Aceh Jaya, juga dari Labuan Haji, dan juga dari Babaro, dan juga dari daerah-daerah lain. Kita hadir bersama Gubernur MPTT dan juga dengan Ketua GAPI bersama dengan jajarannya pada malam yang berbahagia ini. Bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa perkumpulan GAPI dan perjuangannya ini saya telah sampaikan baru ini di Gorontalo dalam acara seminar ASEAN di Gorontalo sama dengan Pak Profesor Samuel Nelson dan juga bersama jajaran pemerintahan di Gorontalo. Saya mengatakan ada kelompok di Aceh Barat, kelompok GAPI, mana mereka itu telah menghayati dan mengamalkan ajaran tasawuf. Sehingga orang Gorontalo bertanya pada saya, apa itu GAPI? Saya mengatakan GAPI itu gabungan penjual ikan. Mereka sudah banyak bertobat, menangis-nangis. Selama ini banyak perbuatan maksiat, lalai dengan kehidupan yang hitam, tapi sekarang sudah mulai bagus dan baik. Kita dapat melakukan zikir Ratib Seribe, sembahyang berjamaah, dan juga banyak yaitu yang mereka kerjakan amal-amal saleh untuk membantu masyarakat yang ada di Aceh Barat. Makanya mereka berkeinginan untuk datang ke Aceh Barat untuk bertemu dengan pimpinan GAPI. Itu di Gorontalo. Di Gorontalo itu adalah satu daerah provinsi yang paling banyak profesor dan doktor. Kalau dibandingkan dengan di Aceh, banyak di Gorontalo profesor doktor. Dan mereka telah berhasil dalam negara ini, telah pernah menjadi presiden seperti Habibie, dan juga telah pernah menjadi wakil presiden seperti Yusuf Kala tanpa 5 api, seperti Pak Yusuf. Jadi mereka itu kalau kita lihat benar-benar mereka ingin supaya agama mereka itu kuat, mereka untuk meningkatkan keimanan, berakhlak yang bagus, meningkatkan ibadah. Jadi itu cita-cita mereka. Waktu kami datang ke Gorontalo, di lapangan Jalalu di Gorontalo, itu ribuan jemaah untuk menanti kedatangan kami. Jadi tempat-tempat penginapan untuk kumpul-kumpul di pendopo bupati di Gorontalo. Jadi kepala dinas sehingga mereka minggir ke tempat lain untuk ditempatkan tamu-tamu yang datang. Itu semua padahal awal berasal dari Aceh Barat. Jadi Aceh Barat adalah merupakan yaitu seminar tingkat ASEAN yang pertama yang diadakan, yaitu di Aceh Barat. Mudzakarah ASEAN telah di Aceh Barat, di Abia, kemudian juga
di Malaysia, juga diadakan juga di Jawa, di Cibinong dan Batam. Tapi di Gorontalo sudah 3 kali diadakan seminar tingkat ASEAN, pengkaderan dan lainnya. Karena kalau tidak mereka untuk dapat bermakrifat dengan Allah, berhakikat dan makrifat, maka ilmu yang mereka peroleh, baik profesor dan lainnya, jabatan yang mereka sandang, sia-sia belaka. Maka itu perlu diangkat ajaran kesufian. Saya mengatakan bahwa di Melabuh itu adalah kota sufi. Jadi kalau kita pergi ke gerbang di jembatan Melabuh adalah kota sufi. Di dalam kaitan tasawuf, pelajaran ihsan. Tasawuf ini adalah pelajaran ihsan, di mana rukun agama kita ada 3. Pertama iman, untuk kita berakidah. Kita semua berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus. Kita tahu bahwa Allah itu kaya dari lainnya. Semua kita makhluk ini berhajat kepada Allah. Itu akidah, iman. Ini yang pertama yang harus kita tanamkan, kita ajarkan, kita tetapkan dalam hati kita dan anak-anak kita. Dan kedua adalah ya Islam. Islam itu menjunjung tinggi perintah Allah dan larangan Allah dijauhi. Dengan makna kita tahu cara beribadat baik, mengenai salat, tahu kita cara rukun salat, bagaimana kita salat supaya hadir hati kita kepada Allah, kita melakukan dengan khusyuk, ikhlas dan istiqamah. Ini adalah rukun agama yang kedua. Kita tahu beribadat dan bermuamalah, yaitu mencari rezeki dengan tidak ada tipuan, riba dan kezaliman. Kita berkeluarga, rumah tangga dengan baik, saling menyayangi antara satu dan yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga inilah ihsan, tasawuf dan kesufian. Bagaimana supaya hati kita ini selalu berjalan dari alam khalqiyah ini, alam kemakhlukan, tubuh dan nyawa kita. Kita berjalan ke dalam ilmu Allah yang kadim, kepada a'yan sabita. Kita berjalan kepada syu'un nusa. Kita berjalan sampai kepada zat untuk dapat bermakrifat kepada Allah. Supaya kita tidak lupa-lupa kepada Allah, hidup bersama Allah. Kalau ketiga komponen ini dapatlah diamalkan oleh kita semua, makanya kita tidak perlu lagi membuatkan tipmas, ketertiban masyarakat, tak perlu lagi. Karena kita sudah tertib dengan ibadah, tertib dengan keimanan, akidah, dan tertib hati kita selalu bersama Allah. Maka inilah perjuangan daripada tasawuf kesufian. Dan juga saya membaca kitab tasawuf dan kesufian. Kalau itu ketiga ilmu ini dapat kita amalkan dengan baik, kita dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Jadi rezeki dimudahkan Allah. Apa permasalahan yang kita hadapi, baik permasalahan yang berkaitan dengan kenegaraan dan permasalahan rumah tangga dan masyarakat, itu mudah kita selesaikan. Maka saya bercita-cita supaya negara ini betul-betul negara yang baik, di mana rakyatnya taat, berakhlak baik, beribadat baik, dan betul-betul dia meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa, seperti sila pertama,
Tuhan itu tidak berteman dengan kita. Tuhan itu satu pada zatnya, satu pada sifatnya, pada perbuatannya. Yang mengadakan langit Allah, mengadakan bumi, tidak berteman dengan kita. Yang menghidupkan kita Allah, tidak berteman, Allah menghidupkan kita dengan kita. Walaupun kita umpamanya berobat, berusaha supaya hidup, tapi bila mana sampai ajal, kita juga akan berpulang ke rahmatullah. Tidak ada makhluk manusia yang hidup lama, tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Semua sekali mati. Dokter mati, presiden mati, semua kita mati. Inilah makna seperti Al-Quran mengatakan, walau annal mauta tafiru, kalau ada mati kita lari daripada mati. Pasti ajal itu datang, walaupun kita di dalam peti besi. Para jemaah sekalian, hanya tadi saya telah katakan kepada Pak Danyo, apa yang Anda lakukan ada anak buah Anda. Saya menyuruh dia salat, salat zuhur berjemaah. Jadi salat yang penting. Saya katakan jangan disuruh dia melakukan salat saja, tapi diajarkan bagaimana salat yang baik. Salat yang dengan syarat rukun yang baik. Kemudian salat yang bisa khusyuk, hudur hati. Jangan salat dia salat tapi hatinya lalai. Itu tidak akan baik. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang di mana dia sembahyang itu dalam keadaan lalai. Supaya hudur hati, supaya itu dapat khusyuk, itu diajarkan. Dan juga diajarkan mengenai keimanan. Keimanan ketauhidan untuk mengetahui sifat Allah yang wajib, mustahil, harus. Allah itu kaya dari lainnya, kita ini berhajat padanya. Dan juga diajarkan tasawuf. Bagaimana supaya hati kita ini jangan dikotori oleh sifat-sifat nafsu yang jelek, kedengkian, kesombongan, yaitu mementingkan diri sendiri, jadi tidak bersifat hilim, cepat marah. Jadi ini diajarkan bagaimana sifat-sifat nafsu yang baik. Jadi bila mana ketiganya ini telah diajarkan, mereka lalu melakukannya, mengamalkannya. Jadi terasa bahwa ada orang yang memerintahkannya untuk melakukan yang baik-baik. Setelah itu diajarkan, baru diajarkan bagaimana untuk menyangkutkan hati kepada Allah, supaya berjalan kemauan, kasar kemauannya kepada Allah. Itu diingin istilahkan tarekat hudur hati kepada Allah. Setelah diajarkan hudur hati kepada Allah, diajarkan pula bagaimana dia berhakikat, supaya terlihat keberadaan Allah, sifat-sifat kebaikannya, kehebatannya dalam hati, sehingga bisa melupakan yang lain, melupakan pangkat, melupakan harta dan lainnya. Terlihat kasih sayang, kepedulian Allah. Siapa yang mempedulikan kita yang sebenarnya? Allah. Yang memberikan hidung kita siapa? Mata? Allah. Yang memberikan suami? Allah. Memberikan anak? Jadi ini kepedulian Allah. Dari tidak ada kita diadakan. Mulai dalam perut ibu kita sudah dijaga oleh Allah. Sebelum lahir kita sudah dipersiapkan oleh Allah untuk keperluan kita, susu ibu kita dan makanan-makanan lain. Ikan itu siapa yang melepaskan dalam laut ikan? Yang memberi makan ikan? Siapa yang mengambilkan ikan? Para nelayan. Siapa yang mengambil ikan? Ikan yang kita dapat ambil oleh para nelayan, kemudian dibawa ke pajak ikan. Siapa yang menjual ikan? Gapi, kan? Profesor.
Jadi Profesor atau Gapi telah pandai berkhidmat dan bersyukur. Telah pandai berkhidmat dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat. Maka kalau kita pandai bersyukur, nikmat yang Allah berikan, nikmat itu bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Tambah oleh Allah. Bersyukur lagi ditambah oleh Allah. Jadi kata siapa tadi ketua Gapi, kami telah dapat juga bersyukur Abu. Kalau Abu perlu ikan, laporkan saja pada kami. Jadi alhamdulillah kami juga dalam keadaan merayakan Isra Mi'raj atau Maulid atau lainnya, lapor saja kepada Gapi. Sudah sampaikan, sudah sampai. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan kalau di Gorontalo lain lagi dia mengatakan, Wakil Gubernur Gorontalo waktu naik kata mimbar, ya dekat dengan saya, Abu, apa Pak Wakil Gubernur, kata orang kalau kita betul-betul sahur, ikan mencari kita, bukan kita mencari ikan. Betul Abu, saya tidak tahu punya. Kalau kita betul-betul tahu, ikan mencari kita, bukan kita mencari ikan. Itu kata Wakil Gubernur Gorontalo. Saya tercengang, di mana pula dapat itu cerita itu. Jadi oleh karena itu, maka bersungguh-sungguhlah kita bahwa melabuh nelayan memperingati berzikir, bertasawuf, apalagi Gapi. Jadi hebat melabuh ini. Ada kelompok hijrator, kelompok pebengkelan, juga mereka madakaratib, madakaratib. Jadi Aceh Barat alhamdulillah adalah yaitu yang menerima tasawuf yang pertama di Indonesia ini. Di mana? Baru mengikut yang lain-lain. Artinya baru kamu bisa membuat seminar di Selangor, Malaysia. Itu Anwar Ibrahim. Abu katanya, saya ini mau calon Perdana Menteri. Saya menanyakan pada Abu dua saja. Pertama, apa itu wahdatul wujud Abu? Dan apa itu istiqamah? Wahdatul wujud itu berarti Allah saja yang ada. Adapun makhluk alam ini, ikan dan sebagainya, itu ada di dalam maklumnya. Itu belum berwujud. Makanya yang wujud adalah Allah. Adalah alam makhluk ini limpahan daripada wujud Allah. Dia tidak berdiri wujud pada dirinya, berdiri wujudnya pada Allah. Oh ini sulit Abu Malaysia untuk menyampaikan itu. Oh itu ajaran kesufian, ajaran orang melabuh tu yang melabuh kita sufi. Oh iyalah Bu, kalau begitu istiqamah apa Bu? Istiqamah kita tetap melakukan amal-amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Istiqamah kita dalam salat, melakukan amal syariah. Dan juga istiqamah hati kita, supaya hati kita itu teringat kepada Allah. Istiqamah dalam tarikat. Oh itu, jadi itu diamalkan Bu. Rupanya berapa hari diamalkan, sampai sebulan, sudah dapat berita beliau sudah menjadi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. 12 tahun dalam penjara. Berapa tahun? Tapi kalau di sini saya melihat baik pemerintah, umumnya mereka sombong-sombong, sudah ada pangkat jabatan, seolah-olah mereka mampu. Dia yang melakukan kebaikan untuk umat ini, padahal tidak. Yang melakukan kebaikan umat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mendekatkan diri pada Allah. Bantuan Allah kita dapat memperbaiki rakyat umat ini.
Saya telah mengatakan tadi pada Danyon, pengalaman saya, pemerintah yang ada di negara kita ini, yang penting aman, yang penting bukan yang penting kebenaran, aman. Asal aman, walaupun tidak benar, tidak apa-apa. Walaupun tidak benar, ya, mencuri, asal aman boleh mencuri, boleh mencuri. Itu pemerintah, bukan pemerintah Aceh Barat nih. Nah, yang salah-salah pula Pak Dinas Syariah nanti. Aman. Ini aman. Bukan kebenaran yang mereka ciptakan, yang mereka lakukan, yang mereka bantu. Karena adzan mereka, orang di negara ini telah bertukar dengan adzan yang sebenarnya. Kalau kita adzan subuh, kita mengatakan as-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih bagus dari tidur. Jadi kalau kita enggak tidur lebih bagus daripada sembahyang. Karena tidur aman. Karena tidur jadi oleh karena itu pemerintah jangan dia terpengaruh dengan jabatannya atau lalai dengan jabatannya. Dia harus turun ke kampung-kampung melihat bagaimana untuk memperbaiki umat dan rakyatnya. Jadi ini yang perlu. Jadi artinya sayyidu qaumin khadimuhum, pemimpin kaum kadam mereka kaum. Jadi benar-benar ya kita melihat. Tapi lucu pemerintah kita, dia perlu atasan saja, panggilan untuk mengatur ketentuan yang telah diatur oleh atasan, bukan yang telah diatur oleh keimanan. Ini lucunya dan perbaikan. Jadi supaya Aceh Barat ini itu akan datang lebih maju lagi, lebih bercahaya Islamnya. Amin. Islam yang bercahaya adalah tidak ada di dalam Islam itu kekufuran, kesyirikan. Tidak ada umat Islam itu kefasikan dan kenifakan. Kalau ada dalam hatinya kekufuran dan kesyirikan, kenifakan, kefasikan, maka Islam itu tidak akan bersinar, bercahaya. Jadi tujuan tauhid tasawuf Sufian ini untuk menghilangkan kekufuran, kesyirikan. Syirik ini ada dua, syirik jali, syirik khafi. Syirik khafi ini sangat tersangkut dengan alam, dengan makhluk. Ini syirik khafi. Terlihat bekas perbuatan itu dari selain Allah. Bukan bekas perbuatan itu dari Allah semata. Jadi jangan ada kefasikan, cinta dunia yang berbunga-bunga dalam hatinya. Maknanya cinta dunia ini penyebab kita membawa kepada kesalahan yang banyak. Hubud dunia ra'su kulimat khati'ah. Cinta dunia sumber daripada kesalahan. Baik kesalahan maksiat zahir, maksiat batin karena terlalu cinta. Cinta itu tidak boleh ada kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan ada lagi itu kemaksiatan. Jadi orang Gapi mengatakan, datang orang Gapi menangis, Abu, saya dulu main perempuan, Abu, apakah diterima taubat oleh Allah? Ini kata orang Gapi. Saya dulu main perempuan, saya berjudi, Abu, saya mau bertobat, apa diterima oleh Allah? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi itu penggapi dulu. Kalau sekarang tidak ada lagi itu, tidak ada, sudah bersih daripada berbuat maksiat. Jadi bila mana banyak Al-Quran yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kiranya bahwa kalau kampung itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakat minas sama wal ardh. Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya semulia-mulia kamu orang yang paling takwa. Jadi di Aceh atau ulama-ulama Aceh, baik MPU Aceh, dia
tidak dapat menerima abu, karena abu tidak ada titel, tidak ada, tidak ada profesor, tidak ada doktor, tidak ada abu. Jadi mereka mengatakan ulama Aceh itu Profesor Muhyiddin Wali, itu Dr. Andus Jamaluddin Wali, dia anggota DPR pusat. Jadi dia itu menentang tasawuf. Ada lagi Mawardi Wali menentang. Mereka itu tamat Mesir. Jadi Abu tamat di mana? Di Patitel Abu. Jadi saya mengatakan dalam Al-Quran bukan yang mulia profesor, yang mulia doktor. Yang mulia adalah takwa. Jadi takwa itu apa? Takwa itu tidak syirik dalam hatinya, menduakan Allah, selalu dia dekat dengan Allah, itu takwa. Dan kemudian dia tidak melakukan maksiat, tidak melakukan berzina, mencuri, ya kan, menipu orang. Dan ketiga, tidak terhijab Allah oleh dirinya dan alam semesta. Apa yang dilihatnya terlihat Allah. Dia tahu itu dari Allah. Jadi itu dikatakan takwa. Orang yang demikian yang dimuliakan oleh Allah. Bukan yang dimuliakan oleh Allah profesor, doktor, bupati, gubernur, bukan. Tidak ada Al-Quran yang mengatakan begitu. Inna akramakum indallah atqakum. Dan juga Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa mereka bertakwa, Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Kalau kita takwa, kita diberikan oleh Allah rezeki yang tidak kita sangka. Mana yang banyak rezeki yang kita sangka dengan yang tidak kita sangka? Yang tidak kita sangka itu lebih banyak. Jadi saya mencoba untuk mengamalkan bagaimana mendapat takwa melatih. Tapi nyatanya betul, saya yang paling kaya. Rumah-rumah saya ada tempat saya singgah di mana-mana. Di Jakarta ada, di Banda Aceh ada, di Melabu ada. Sekarang sedang dibuat rumah saya di Malaysia, di Batu Pahat, di Johor. Ada orang sekaya itu? Nggak ada. Jadi demikianlah. Ini umpamanya saya datang ke GAPI. Mungkin kalau ulama lain datang seperti ini, tentu profesor tidak dapat mengumpulkan orang atau tidak dapat menyampaikan seperti ini, betul kan? Karena saya melatih. Oh, apakah Abu sudah takwa? Belum. Sedang melatih-latih jadi orang yang takwa. Saya melatih dengan saya pertama mengajar baik saya di PAU ataupun di Darussalam. Kedua saya pengamal. Bukan saya ilmu itu yang saya sampaikan, tapi saya amalkan. Saya berzikir, saya tawajuh, saya pengamal. Dan yang kedua, ketika saya pendakwah, ini walaupun sakit-sakit seperti ini, saya datang juga untuk berdakwah, sudah tua. Dan yang keempat, saya penulis. Jadi setiap hari saya menulis. Ini kalau tulisan saya banyak sekali, sampai telah disahkan oleh Menteri Agama tulisan-tulisan saya ini. Bukan hanya itu aja, saya membangun, membuat pesantren, membuat posko. Kalau di sana mulai dari bulan Pidi sampai ke Patuan ada posko dari tasawuf. Dan di mana-mana ada muaji. Jadi itulah kerja saya supaya bisa bermanfaat untuk dapat dimanfaati oleh umat ini, supaya cinta agama, cinta dan sudah agama, supaya dapat beragama. Itu semua bukan ada itu dari pemerintah, itu daripada uang pribadi saya banyak. Saya telah mengeluarkan uang miliar-miliar, baik di Abdiya dan juga tempat Tuhan dan tempat lain untuk keperluan umat. Tapi nampaknya lucu, semakin dikeluarkan uang semakin bertambah, semakin bertambah uang, semakin bertambah.
Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kelompok GAPI istiqamah, istiqamah hatinya selalu melaju kepada Allah, istiqamah perbuatannya supaya dia beribadat baik, istiqamah akhlaknya supaya dia itu menghadapi segala permasalahan dengan kesabaran dan tawadhu. Dan dia dapat melihat hak-hak orang, kelebihan orang, melupakan haknya, kelebihannya. Dia pemurah. Kalau kita tidak pemurah, kita tidak disenangi oleh teman. Jadi sifat gaul, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik. Kemudian kita ada ilmu, menempatkan di mana yang harus kita berikan, dan kita pemurah, mau memberikan, dan kita sabar. Itu adalah akhlak yang baik, di mana itu profesor dan kawan-kawan itu telah melakukannya, telah melakukan. Jadi kita melatih supaya kita akhlak baik dan juga iman kita. Iman ini terbagi-bagi. Ada iman awam. Iman awam ini dia sembahyang, tapi akhlaknya tidak baik. Dia lebih takut kepada makhluk daripada Allah. Dia masih ragu-ragu dalam kehidupan. Ada iman khawas, dia telah berakhlak baik. Dia tidak ragu-ragu mengenai kehidupan. Allah memberi rezekinya. Jadi ini iman khawas. Ada pun iman khawasul khawas, dia melihat dunia ini tidak mempunyai wujud, sama seperti fata morgana. Itu tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi supaya kita dapat beriman, jangan iman awam, tapi juga paling kurang iman khawas. Baru dikatakan kita bernafsu mutmainnah. Baru kita orang yang dipanggil masuk surga. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang nafsu mutmainnah bisa berakhlak baik, ada peduli, ada sabar, bukan mementingkan dirinya, akhlaknya baik, imannya kuat, ibadahnya baik. Nah, inilah dia orang-orang yang pilihan yang dapat mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memperingati Maulid, berarti memperingati supaya kita benar-benar bagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah Nabi itu ikutan baik bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap untuk bertemu dengan Allah. Kalau kita mengharap bertemu dengan Allah, maka Muhammad itu ikutan yang baik. Wal yaumal akhir, dia juga berharap supaya dia bisa hidup tenang di akhirat nanti, senang. Seperti Daniel, bukannya dia menginginkan senang di dunia, juga senang di akhir. Maka Muhammad itu ikutan yang baik. Wa dzakarallaha katsira, orang menjadikan Muhammad itu ikutan yang baik, orang yang selalu menyebut-nyebut Allah, berzikir dengan zikir yang banyak, ratib siri. Jadi orang-orang yang berzikir, zikir yang banyak, beribadah, supaya dia mendapat bukan hanya kesenangan dunia, juga kesenangan akhirat, supaya dia dapat bertemu dengan Allah. Itu adalah Muhammad menjadi ikutan yang baik. Yang baik. Para hadirin hadirat, semoga pertama GAPI ya, dan anggotanya juga para nelayan, dan kita semua menjadi hamba Allah yang baik, menjadi umat Muhammad yang benar. Kita selalu mengharapkan syafaatnya kelak di negeri akhirat. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab, di atas kehadirannya atau kesalahan kelalaian banyak dari saya, mohon diperbanyak maaf. Jadi sekarang kepada Khalifah Aceh Barat untuk berzikir bersama dengan Wali Nanggro Babarot. Kalau ada, kalau enggak terus lanjut.
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita berzikir bersama